Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas mengenai metodologi penelitian akuntansi. Perkenalkan, nama saya Raihan Bahiri Rizkullah, NIM 1710112008. Judul yang saya angkat kali ini adalah pengaruh tax avoidance, good corporate governance, dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Bisa dijelaskan di sini, latar belakangnya adalah berdirinya sebuah perusahaan mempunyai tujuan untuk dapat meningkatkan nilai perusahaan setiap tahunnya. Nilai perusahaan di sini adalah kinerja perusahaan yang dicerminkan oleh harga saham yang dibentuk, permintaan, dan penawaran pasar modal yang merefleksikan penilaian masyarakat terhadap kinerja perusahaan. Pendapat ini berasal dari Harmono tahun 2009. Investor menjadikan nilai perusahaan sebagai ukuran terhadap sebuah perusahaan yang sering dihubungkan dengan harga saham. Maka dari itu, nilai perusahaan merupakan hal yang terus-menerus diperhatikan oleh perusahaan manajemen akan selalu berusaha untuk meningkatkan nilai perusahaannya. Karena dengan nilai perusahaan yang semakin meningkat, maka perusahaan juga akan meningkatkan kemakmuran para pemegang sahamnya, serta perusahaan akan lebih memiliki kemudahan dalam mendapatkan pendanaannya. Dalam slide berikutnya, adapun beberapa upaya yang telah dilakukan oleh pihak manajemen guna meningkatkan nilai suatu perusahaan adalah dengan menerapkan good corporate governance. Dalam penerapannya, akan mencegah kesalahan dalam pengambilan keputusan dan perbuatan yang menguntungkan diri sendiri, sehingga secara otomatis akan meningkatkan nilai yang tercermin pada kinerja keuangan. Definisi ini berasal dari Hamdani tahun 2016. Good corporate governance dalam hal ini berperan penting di mana pengelolaan perusahaan harus terus diawasi dan dikendalikan untuk memastikan bahwa pengelolaan perusahaan dilakukan dengan kepatuhan atas berbagai peraturan dan ketentuan undang-undang yang berlaku. Bagi pemegang saham, good corporate governance memberikan jaminan bahwa dana yang diinvestasikan pada perusahaan dikelola dengan baik dan akan memberikan return yang sangat memadai. Kemudian, selain upaya penerapan good corporate governance, pihak manajemen pun juga menerapkan upaya lain untuk meningkatkan nilai perusahaannya. Salah satunya dengan dilakukan mengefisiensikan beban pajak yang akan dibayarkan oleh suatu perusahaan. Cara yang dilakukan perusahaan agar beban pajak menjadi rendah dengan melakukan perencanaan pajak atau tax planning. Planning tax atau tax planning ialah perencanaan pajak yang merupakan upaya penghematan dan meminimalisasi pajak yang secara legal dapat dilakukan melalui manajemen pajak. Definisi ini berasal dari Suwandi tahun 2011. Dengan melalui aktivitas perencanaan pajak, yaitu melakukan tindakan terstruktur agar beban pajak serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada untuk memperoleh peningkatan laba setelah pajak yang akan berdampak pada peningkatan nilai perusahaan dengan mengabaikan tingkat compliance sebuah perusahaan. Di sini terdapat tabel variabel penelitian. Variabel penelitian untuk independence terdiri dari tax avoidance sebagai variabel X1. Di sini definisinya adalah penghindaran pajak dapat diartikan sebagai manipulasi penghasilan secara legal yang masih sesuai dengan ketentuan peraturan
Perundang-undangan Perpajakan yang memperkecil jumlah pajak yang terhutang, Rahayu 2013. Dan pengukuran variabelnya ialah dengan cara Cash Effective Tax Rate sama dengan pembayaran pajak dibagi laba sebelum pajak. Skala dan satuan datanya terdiri dari rasio. Kemudian variabel X kedua adalah Good Corporate Governance. Good Corporate Governance adalah sistem yang mengatur, mengelola, dan mengawasi proses pengendalian usaha untuk menaikkan nilai saham sekaligus sebagai bentuk perhatian kepada stakeholders, karyawan, dan masyarakat sekitar. Tunggal 2012. Pengukuran variabel terdiri dari rumus menghitung komite audit ialah KA sama dengan total jumlah anggota komite audit. Kemudian menghitung kepemilikan manajerial, KM sama dengan total saham yang dimiliki manajemen dibagi jumlah saham yang beredar akhir tahun. Menghitung jumlah dewan direksi adalah DD sama dengan total jumlah anggota dewan direksi. Menghitung dewan komisaris adalah DK sama dengan total jumlah anggota komisaris internal ditambah komisaris. Adapun skala dan satuan datanya terdiri dari rasio. Kemudian variabel X3 ialah profitabilitas. Profitabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba baik hal yang terkait dengan penjualan aset ataupun laba. Adapun pengukuran variabel terdiri dari return on equity sama dengan laba bersih setelah pajak dibagi modal sendiri dikali 100%. Skala dan satuan datanya terdiri dari rasio. Kemudian untuk variabel dependent yaitu Y1 adalah nilai perusahaan, yaitu kinerja perusahaan yang dicerminkan oleh harga saham yang dibentuk oleh permintaan dan penawaran pasar modal yang merefleksikan penilaian masyarakat terhadap kinerja perusahaan. Harmono 2009. Adapun pengukuran variabelnya ialah nilai perusahaan sama dengan nilai pasar saham ditambah nilai pasar hutang dibagi total aset perusahaan. Skala dan satuan datanya merupakan rasio. Di sini rumusan masalah yang saya susun ialah terdapat beberapa poin. Poin pertama, upaya apa sajakah yang dapat diterapkan perusahaan guna meningkatkan nilai perusahaan? Upaya kedua, apakah tax avoidance dapat berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan? Poin ketiga, apakah penerapan good corporate governance dapat berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan? Poin keempat, apakah penerapan profitabilitas dapat berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan? Dan tujuan penelitiannya, 1. Menganalisis pengaruh tax avoidance terhadap nilai perusahaan. Kedua, menganalisis pengaruh good corporate governance terhadap nilai perusahaan. Ketiga, menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Kemudian, manfaat penelitian didapat di sini adalah untuk sektor akademis. Dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan kemampuan berpikir mengenai penerapan teori yang telah didapat dari mata kuliah yang diterima ke dalam penelitian yang sebenarnya untuk penulis. Dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta pengetahuan penulis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan. Dan terakhir untuk mahasiswa, penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi mahasiswa dalam melakukan penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini atau sejenisnya.
Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.